Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Margi Motor Channel. Pada review video hari ini saya kedatangan Yamaha Villano, teman-teman ya. Yamaha Villano tahun 2025. Masih sangat baru ini sebenarnya ya. Jadi untuk permasalahan dari Yamaha Villano ini, itu permasalahannya ada di bodi, teman-teman. Bagian bodi belakang yang pecah, bagian dudukan baut yang mengikat antara bodi dengan sasis gitu. Dan ini bukan keluhan yang pertama, teman-teman ya. Dalam kurang lebih 1 tahun ini saya sudah menemukan kurang lebih 3 untuk permasalahan Villano terkait dengan permasalahan yang sama. Dan kebetulan ini untuk bagian bodi yang bermasalah sudah dibongkar, tinggal kita cek untuk bagian-bagian mana yang patah. Dan ini untuk bagian bodi yang pecah ini, teman-teman ya. Ini bodi belakang yang mengikat antara bodi kiri dengan bodi kanan. Nah ini bagian sini nih, pengait sininya ini pecah. Ini yang mengikat antara bodi kiri sama bodi kanan yang dihubungkan sama bodi kecil ini nih. Nah ini berhubungan sama bodi yang ini pecah. Ini satu ya. Yang sebelah kiri juga sama. Ini untuk bagian bodi yang sebelah kiri juga sama, teman-teman ya. Ini juga pecah di bagian pengaitnya. Pengait bodi yang ke tengah ini juga pecah. Dan ini untuk bodi yang bawah, bagian bodi yang bawah ini juga pecah gitu, teman-teman. Dan nanti ini kita perbaiki semua, teman-teman ya. Dan nanti untuk bodi-bodi yang pecah ini, teman-teman ya, dudukan bautnya ini, nanti ini semua kita perbaiki. Caranya gimana? Nanti kita solder dulu. Ini juga tadi udah coba disolder, teman-teman ya. Ini sudah disolder tapi ini kayaknya gagal karena ini kan kalau cuma disolder itu nggak bakal kuat, teman-teman. Karena pengaitnya itu cuman dia yang bagiannya kena panas dan itu pasti strukturnya udah rapuh gitu ya. Nanti kita solder lagi, lalu nanti kita tambal pakai fiberglass, pakai resin, pakai fiber, pakai serat fiber juga supaya lebih kuat. Nah untuk bagian-bagian yang belum pecah juga nanti kita tambahin fiber untuk mengantisipasi supaya nanti nggak ikut-ikut pecah ya. Jadi itu Yamaha Villano ini, teman-teman ya. Ini sebenarnya motor baru ya. Itu sangat disayangkan ini sebenarnya kalau bodi-bodinya itu kok kualitasnya itu kurang bagus. Ya ini sebenarnya bisa buat koreksi ya. Untuk koreksi untuk produsen. Ya mudah-mudahan dari video-video ini dan video-video teman-teman yang lain juga mungkin ada yang punya keluhan seperti ini. Mudah-mudahan nanti bisa buat referensi untuk perbaikan. Ya itu mudah-mudahan ya, kita juga nggak bisa berharap banyak, namanya itu juga perusahaan kan ya, dia lebih tahu harus gimana. Tapi yang jelas gini, ini kan setahun aja belum ada, ini 2025 belum habis ini kan tahunnya ya. Ini bodi ini kan kok tipis banget, teman-teman. Ini udah kayak kertas ini. Nah bodi setipis ini itu nggak mungkin kuat menahan beban bodi ini, apalagi posisi jalan yang kadang jelek kadang halus gitu kan ya. Ini sebenarnya yang perlu diperbaiki dari produsennya itu kan ya. Tapi itu tadi lah, namanya kendaraan pasti ada kelebihan ada kelemahannya gitu. Nggak semuanya itu bagus, juga nggak semuanya jelek, pasti ada plus minusnya. Kita menyikapinya gitu aja, teman-teman ya. Oke, sekarang kita perbaiki aja, yang penting nanti bagus, kuat lagi. Nah ini untuk bodi yang sebelah kiri, teman-teman ya. Ini kita solder dulu bagian sininya ini sampai rata. Kayak gini. Ini kita solder semua kayak gini, kita solder semua. Tapi nanti itu jangan cuma satu titik sini aja, nanti kita solder juga sini, kita kasih lubang semua di sini ya, kurang lebih 2 cm kiri kanannya. Nanti tujuannya untuk pengikat fiber, teman-teman, untuk pengikat fibernya supaya nanti bodinya lebih kuat. Jadi nggak cuma nempel di tengah aja, tapi dia dan tapaknya lebih lebar untuk bagian fibernya. Nah ini kita gini semua ini. Ini kita solder, ini udah kita kasih coakan lebih lebar nanti untuk penampang fibernya. Sekarang kita solder bagian sini. Ini yang bagian sini kita solder juga nanti. Ini udah, teman-teman ya. Sekarang tinggal kita pasang fibernya, fiberglassnya. Kita bikin dulu campuran resin, katalis dengan aerosil.
nanti untuk menambal bagian yang pecah ini atau yang putus ini nanti. Nah ini teman-teman ya, nanti yang kita gunakan untuk mengikat atau mengelem bagian bodi ini, nanti kita gunakan resin kayak gini nih. Ini resin yang warnanya bening boleh, merah boleh, atau yang budak ini boleh. Katalis sama aerosil. Aerosil ini untuk memadatkan atau membentuk gel supaya lebih gampang diaplikasikan, gitu ya. Sekarang saya aduk dulu, saya campur dulu nanti supaya nanti bisa langsung diaplikasikan. Ini untuk katalisnya ini perbandingannya 1:100 teman-teman ya. Yang 100 itu resinnya, yang 1 katalisnya. Nah untuk aerosilnya ini kita sesuaikan. Yang penting dia nanti jadi gel supaya gampang diaplikasikan aja, udah itu intinya. Kalau terlalu banyak nanti juga dia kering, susah. Terlalu sedikit nanti dia masih loncer. Ini kita aduk dulu sampai benar-benar nyampur rata dia. Nah ini kita aduk kayak gini teman-teman ya. Ini sampai jadi pasta kayak gini nih. Nah kayak gini nih, jadi pasta kayak gini. Ini lebih mudah diaplikasikan. Dan untuk teman-teman ya yang mau beli resin, katalis sama aerosil ini, itu di toko kimia. Ini saya biasa belinya di toko kimia, itu banyak itu. Resin, katalis sama aerosil termasuk kasa fibernya ini semua di toko kimia ada ini. Dah cukup, sekarang kita aplikasikan. Baru kita tambahkan kasa fibernya teman-teman ya. Ini untuk pengikat atau penguatnya. Ini kita pasang. Ini biar lebih kuat kita double lagi teman-teman ya, kasa fibernya ya. Tambahkan lagi 2 lapis biar lebih kuat. Nah ini setelah dilem kayak gini teman-teman ya, ini kita jemur atau kita diamkan kurang lebih setengah jam sampai 1 jam, sampai dia nanti benar-benar keras. Baru nanti kita rapikan ini bagian-bagian yang berlebihan, kita rapikan lagi, nanti baru bisa dipasang. Nah, ini untuk bodi bagian tengahnya juga sama. Ini bodi yang buat dudukan lampu teman-teman ya, ini bodi tengah yang buat nutup bagian bawah behel itu. Nah ini juga pecah juga ya. Ini kita resin juga sama kayak yang tadi udah disolder. Nah kayak teman-teman ya, ini sementara kayak gini nggak apa-apa, walaupun nggak rapi biarin aja. Nanti kalau udah kita jemur kering, nanti baru kita perbaiki, dirapiin lagi. Oke, sekarang kita keringkan dulu. Ini satu lagi kita lanjutkan untuk bodi bagian sebelah kanan. Ini udah disolder, langsung kita resin lagi aja. Oke, semua udah selesai teman-teman ya. Sekarang tinggal kita jemur semua. Nanti kalau udah kering semua, tinggal kita rapikan lalu dipasang.
Ini untuk bodi yang sudah kering teman-teman ya. Ini langsung saya rapiin, saya gerinda bagian-bagian yang berlebihan sini. Dan ini cukup gini aja ya. Ini untuk bagian dalam ini yang berlebihan nggak apa-apa. Ini biarin aja, ini yang penting kan yang di sini yang kelihatan ini udah rata. Sekarang kita pasang dulu untuk bagian lampunya sini, lampu sen. Nah ini kalau menggunakan fiber teman-teman ya. Kalau kita lapisi fiber, resin sama aerosil ini sangat kuat teman-teman. Ini mau kita gantung kayak gini apa itu tetap kuat ya nih. Ini saya pegang ini nih. Ini teman-teman ya nih. Ini tetap kuat ini. Goyang-goyang itu nggak ada masalah. Jadi nggak takut patah, bahkan lebih kuat dari pengait aslinya ini. Ini untuk bodi yang sebelah kanan juga sama, udah kering teman-teman ya. Ini juga kita rapikan bagian yang berlebihan ini. Dan ini untuk penampakan dari dalam teman-teman ya. Ini bagian dalam ini nggak apa-apa, agak belepotan karena dia nanti ketutup. Kalau yang luarnya itu harus dirapikan juga supaya nanti yang berlebihan ini nanti nggak ganggu, supaya nanti sambungan antara bodi dan bodi yang lain itu nanti bisa presisi. Oh iya, ini untuk lampu sebelah kanannya, mohon maaf ini lupa belum saya pasang, ini saya lepas lagi dulu aja ya buat masang lampu sen yang ini nih. Udah ya teman-teman ya, sekarang kita naikkan atau kita pasang ke sasisnya. Dan untuk perbaikan bodi Vilano ini teman-teman ya, ini sudah selesai. Bodi sudah dipasang semua, mudah-mudahan awet. Tapi dari pengalaman sebelum-sebelumnya itu alhamdulillah sampai hari ini itu belum pernah ada komplain masalah bodi lagi. Dan untuk video ini saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.